adalah tampilan histologi dari esofagus. Esofagus itu merupakan saluran yang panjang sekali, ya, dimulai dari rongga mulut ke bawah, ya, dari bagian orofaring kemudian ke bagian esofagus. Dari esofagus ini sangat panjang menuju ke organ apa? Ke lambung. Jadi antara esofagus dengan trakea itu adalah saluran berbeda. Jadi saluran pernapasan dan saluran pencernaan itu adalah dua saluran yang berbeda dan cukup panjang juga, yang berada di bagian toraks menuju abdomen. Nanti dia akan dipisahkan, ya, atau dibantu oleh epiglotis yang ada di bagian pertautan antara laring dan orofaring. Nanti saat kita menelan makanan, si epiglotis itu akan menutup bagian trakea atau tenggorokan. Begitu juga sebaliknya saat kita bernafas, seperti sekarang yang saya sedang berbicara, maka epiglotisnya akan membuka bagian pernapasan dan menutup bagian pencernaan. Sehingga kalau pernah melihat orang yang makan sambil ngobrol, maka bisa tersedak, ya, karena memang epiglotisnya itu tidak secepat itu untuk dapat menutup membuka, sehingga tidak disarankan untuk makan sambil ngobrol. Baik, di sini di esofagus, ya, yang bisa kita perhatikan itu adalah lapisan-lapisan yang dulu terdiri atas lapisan epitel yang dulu, bagian mukosa, yang terdiri atas lapisan epitel berlapis G, ya. Kemudian di sini ada lamina propria. Lamina propria itu adalah seperti lining garis yang memisahkan, ya, sekat antara mukosa dan bagian submukosa dari lapisan esofagus ini. Kemudian di bagian di bawah lamina propria ini kita bisa temukan juga serat-serat otot, ya. Serat-serat otot yang disebut dengan muscularis mucosa. Kemudian juga kita bisa lihat adanya sebaran kelenjar, kelenjar esofagial ini. Dia juga akan membantu menghasilkan mukus atau sekret, ya, untuk melicinkan esofagus. Jadi saat bolus atau makanan yang ada di rongga mulut itu bisa diarahkan, ya, atau dialirkan menuju lambung dengan lebih smooth karena adanya kelenjar-kelenjar esofagial ini. Nah, kemudian di bawahnya dari mukosa dan submukosa kita bisa lihat adanya sebaran otot, ya. Ada otot dua lapisan otot, yaitu lapisan otot sirkular interna atau sirkular dalam, dan bagian lapisan otot longitudinal luar. Kelihatan, ya, dari kasat mata bahwa saat dia sirkular maka dia lebih tampak panjang-panjang, sementara saat dia longitudinal maka dia tampak lebih bulat-bulat seperti ini. Jadi ada dua lapisan otot, ya, ada yang sirkular, ada yang longitudinal memanjang. Nah, inilah yang membantu proses pengiriman makanan, ya. Jadi terdorong makanan itu dari yang bolus tadi, dari rongga mulut menuju ke lambung lebih cepat, gitu. Jadi kita bisa menelan. Bahkan otot-otot ini bisa kita gunakan saat kita berada di gravitasi yang nol. Contohnya misal pada astronot. Jadi kita tetap bisa menelan, nih, karena bantuan dari otot-otot ini. Jadi kalau saya perbesar maka akan tampak lebih jelas. Jadi lapisan epitelnya adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk, ya. Kemudian di bawah dekat mukosa dan submukosa
Di sini juga ada berkas otot ya. Ini juga otot-otot otot-otot muskular mukosa. Kemudian ini adalah kelenjarnya, kelenjar esophageal. Kemudian di bagian selainnya ini adalah jaringan-jaringan ikat biasa ya, jaringan ikat biasa. Kemudian di bawahnya adalah lapisan otot. Lapisan muscularisnya terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan muscularis sirkular dalam dan lapisan muscularis longitudinal luar. Kemudian di paling luar itu adalah bagian adventitia ya. Jadi banyak sekali ditemukan lapisan lemak, ya, pembuluh darah ya, seperti ini. Ini adalah arteri yang biasanya memang berada pada lapisan adventitia. Lapisan adventitia itu adalah lapisan paling luar di suatu struktur biasanya. Nah kalau ini nih, udah belajar belum? Belum ya? Kardio. Ini adalah vena ya, pembuluh darah vena, misalnya seperti itu. Jadi di lapisan paling luar adventitia ini kita bisa temukan banyak pembuluh darah dan juga jaringan lemak biasanya. Oke, untuk esophagus ada tambahan dokter El? Semua otot yang udah dijelaskan. Sudah dokter, total. Oke. Cukup jelas ya? Bisa dilihat juga di panduan. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya.